Pemirsa, jumpa lagi dalam program Inspirasi Tani, sebuah program penuh makna yang menyajikan kisah inspiratif bagi petani Indonesia. Kali ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan di Desa Surakarta, Kota Bumi, Lampung Utara, untuk melihat inovasi petani ikan air tawar. Bukan pakan dari pabrik yang digunakan oleh petani ini, melainkan pakan dari daun singkong sebagai sumber utama nutrisi bagi mereka. Hasilnya, ikannya tidak berbau lumpur dan tidak kalah dengan ikan yang menggunakan pakan jadi. Lantas bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita simak. Halo Bang. Halo. Halo, ini dengan Abang siapa? Dengan Ujang. Abang Ujang selaku pemilik kolam ini ya Bang? Iya. Baik, Betul. Bang, ini kayaknya ada yang menarik ya. Ini pakannya dari apa, Bang? Dari daun singkong. Daun singkong dicampur dengan dedak untuk pakan ikan air tawar. Sepertinya ini menarik ya, Bang. Saya boleh tahu nggak sih ini cara pembuatannya, kemudian bagaimana prosesnya, Bang? Boleh, nanti kita ke sana. Berawal dari tanah tanpa fungsi, Ujang memutuskan untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Beberapa kolam dibangun, ribuan bibit nila ditebar. Tak ada jaminan sukses, hanya bermodalkan tekad dan keyakinan. Namun tantangan tak menunggu lama. Harga pakan pabrik membuat perhitungan untung rugi menjadi kabur. Di titik inilah Ujang melihat potensi dari sesuatu yang dianggap remeh, yakni daun singkong, bisa disulap menjadi pakan ikan. Bang Ujang, ini kalau boleh tahu, Bang Ujang ini awal mula membuka kolam ini nih seperti apa ceritanya, Bang? Nah, yang pertama, lahan ini kan lahan terbengkalai. Artinya lahan yang tidak dimanfaatkan, kita manfaatkan. Kebetulan di ini ada ide bahwasannya sekarang ini kan lagi banyak peminat namanya nyerwit lah gitu ya. Ikan, banyak peminat oleh masyarakat, baik ikan baung atau ikan ikan jelabat, karena ikan ini kan termasuk ikan jelabat ini kan sudah mulai langka, termasuk juga ikan tomang. Tapi kalau bahasa yang banyak terkenal itu kan ikan tomang itu adalah bahasanya yang terkenalnya kan ikan kamal gitu kan. Nah, ini kan perlu, makanya kami punya inisiatif saya untuk membuat kolam ini gitu loh. Sesuai juga artinya untuk infrastrukturnya nggak terlalu susah gitu karena di pinggir jalan gitu loh. Dan untuk hal-hal yang lain seperti dengan saya lakukan seperti ini, pakannya juga kami menggunakan pakan-pakan yang mudah dicari dan multifungsi seperti daun singkong. Daun singkong kan banyak di sini. Nah, itu bermanfaat untuk ikan air tawar atau ikan baung itu, bahwasanya ikan yang terlalu banyak menggunakan sentrat ini kan rasa resapannya kan kurang gitu kan. Nah, tapi kalau kita kasih seperti daun singkong, daun talas dan sebagainya, ini kan ini menumbuhkan bahwa ikan ini kan hidup di liar gitu loh. Jadi ikannya lebih nikmat, lebih gurih, lebih sedap gitu kalau kita makan gitu loh kan. Nah, makanya kami punya hal-hal seperti ini ya dengan inisiatif sendiri. Karena apa? Karena banyak untuk cari pakannya mudah dan mudah didapat. Kita nanam bonggol singkong, daunnya untuk ikan, bataknya isinya kita bisa jual gitu kan. Tapi gitu loh. Itu. Iya, tapi kalau boleh tahu nih Bang, dari banyak daun yang lain ini kenapa daun singkong yang dipilih? Karena daun singkong ini yang pertama memang daun singkong ini memang banyak manfaatnya. Pertama kan untuk ini dia bisa menumbuhkan lumut. Nah, lumut-lumut ini yang akan dimakan oleh ikan ketika dia sudah dimasukkan endapan air gitu loh. Nah, ini kan bisa menambahkan vitamin untuk ikan gitu loh. Biar ikan tidak banyak terkena penyakit gitu, Pak. Iya, untuk pemberian pakannya ini mekanismenya seperti apa Bang? Berapa kali sehari? Nah, kalau mekanisme pakannya ini kita buat 3 kali sehari. Pagi, siang, dan sore. Dengan pakan melakukan
kadang menggunakan sentrat, kadang ya banyakkan kita menggunakan sekali, kalau sehari 1 kali aja menggunakan sentrat. Oke. Kalau yang kedua kalinya kita menggunakan daun singkong dan campuran dedek gitu loh. Baik, ini kan kalau misalnya pakannya dari alam, ini kan rasanya lebih enak Iya. ya Bang. Ini berarti juga banyak diminati masyarakat sekitar ya Bang? Alhamdulillah banyak sekali minat masyarakat karena memang rasa ikannya memang tidak seperti rasa ikan yang diterpal gitu kan. Jadi tidak ada rasa tanah, dan rasa ini memang asli ikan ini, ikan liar gitu loh. Memang seperti ikan liar yang hidup biasanya gitu loh. Seperti itu, Mbak. Baik. Untuk sejauh ini kalau Abang melihatnya nih ya, dari pertumbuhan, kemudian dari kalau dari perawatan ini seperti apa sih Bang? Kalau misalnya dikasih dari pakan alam ini, apa bedanya dengan ikan yang diberi makan dari sentrat seperti yang Bang jelaskan tadi? Nah, itu kan kalau bedanya, yang pastinya perbedaannya kalau kita menggunakan terlalu sentrat, kalau kita sentrat banyak, memang ikan itu lebih cepat besar gitu loh, dan lebih cepat besar, ya namanya lebih sentrat kan lebih banyak kandungannya, lebih banyak ininya kan gitu. Tapi kalau yang dicampur kita seperti ini, ikan ini, ya itu tadi kan saya kembalikan saya seperti tadi, bahwasannya ikan ini akan lebih berasa. Nikmat ikan itu sama aja ikan, walaupun ini tambak kolam, dia sama dengan ikan yang biasa di kali gitu, yang alir, ya sama gitu rasanya. Tumbuhan ini mungkin tampak biasa. Batangnya kurus, daunnya menjari. Tak sering tumbuh liar di pekarangan rumah. Namun siapa sangka, dari daun inilah lahir solusi untuk sebuah permasalahan besar pakan ikan. Halo Pak. Halo, Iya, ini dengan Bapak siapa? Bapak Pardi. Dengan Bapak Pardi. Ya. Ini sedang memetik daun singkong untuk dijadikan pakan ya Pak? Iya, ya. Baik. Pak, ini kalau untuk daun singkong yang dijadikan pakan ini yang kayak apa sih Pak? Yang jelas dipilah yang bagus, daunnya yang halus biar nggak berhambat perkembangan ikan. Daunnya yang halus ya Pak? Yang kayak mana Pak nih kalau boleh tahu? Oh, yang seperti ini. Jadi harus yang halus ya Pak ya. Saya boleh ikut bantu petik nggak Pak? Boleh, boleh. Boleh. Ya. Iya, yang kayak gini ya Pak. Iya. Jadi harus yang halus seperti Iya. itu ya Pak. Yang Nah. kelihatan bagus. Yang kelihatan bagus. Pak, untuk selanjutnya setelah kita memilah daun dan dipetik, ini proses selanjutnya seperti apa Pak? Oh, ini nanti dicacah, terus dicampur sama dedek. Dicacah dan dicampur dengan dedak. Iya. Oke. Pak, saya boleh ikut enggak? Dan boleh lihat enggak ini pencacahannya? Boleh. Mari Pak. Daun singkong kaya akan protein nabati, serat, serta mineral seperti kalsium dan fosfor. Kandungan ini bukan hanya baik untuk manusia, tapi juga bermanfaat bagi pertumbuhan ikan air tawar. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah berada dengan Pak Pardi yang akan menyiapkan pakan untuk ikannya. Bagaimana caranya? Kita langsung tanya ke Pak Pardi. Pak, ini untuk caranya ini seperti apa sih Pak? Jadi cacah, Mbak. Dicacah, dipotong-potong seperti itu. Potong, terus nanti dicampur sama dedek itu. Ini untuk batangnya juga diikutin ya Pak ya? Iya, semuanya. Semuanya, jadi semuanya bisa dimakan nih sama ikannya. Oke, jadi dipotong-potong seperti ini. Sampai ujung ya Pak, sampai batangnya. Semua. Kemudian setelah ini langsung dicampurin ya Pak ya? Iya, campur sama dedek, diaduk jadi satu sama dedek. Terus baru dikasih makan ke ikannya. Iya. Pak, saya boleh coba nggak untuk nyacahnya? Bisa. Oke, kayak gini ya Pak ya?
Kayak gini, segini-gini lah ya Pak ya? Iya. Gini-gini. Oke, sampai batang-batangnya nih Pak. Iya. Nggak susah ya Pak? Ini segini nih sekali makan ya Pak ya? Iya, pokoknya per harinya itu 7 sampai 8 bak ini. Per hari Iya. 7 sampai 8 bak. Iya. Kemudian 3 kali makan pagi, siang sama sore. pagi, siang sampai sore. Iya. Kalau pagi tuh berapa bak Pak yang dikasih? 2, Pagi 2. siang 1. Itu juga tergantung dari banyaknya ikan yang ada di kolam atau gimana Pak? Iya, tergantung banyaknya ikan. Oke. Selanjutnya nih gimana nih Pak pencampurannya? Masukin dalam bak sini. Ini Mm-mm. kan ini dedek udah difermentasi ini. Oh, difermentasinya gimana Pak caranya? Air terus didiamin 2 sampai 3 malam. Oh, itu gunanya untuk apa Pak? Apa supaya dia nggak nggak lewat ajur ini. Oh, gitu. Jadi harus didiamkan dulu 2 sampai 3 malam ya Pak. Baru nanti bisa dicampur dengan daun singkongnya seperti Iya, itu. supaya ngaduknya enak. Iya. Nih Pak, saya. Oh, ini di sampai merata seperti Iya. itu ya Pak. Kalau untuk banyaknya dedaknya ini berapa banyak sih Pak? Nggak mesti mbak, tergantung banyaknya daun singkong ini satu kali. Hmm. Jadi dicampur dengan dedak yang sudah didiamkan 2 sampai 3 malam Iya. dan dicampur sampai merata. Sudah seperti ini sudah siap ya Pak? Sudah. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Ini sangat menarik sekali. Jadi saya tahu nih Pak, gimana cara ngasih makan ikan dengan daun singkong yang dicampur dengan dedak yang tadi sudah didiamkan ya Pak. Ketika daun ini dicacah dan dicampur dengan pakan pabrik, ia menciptakan keseimbangan alami, memberi nutrisi langsung, sekaligus merangsang pertumbuhan lumut di permukaan kolam. Dan lumut-lumut itulah yang kemudian menjadi makanan alami tambahan bagi ikan. Dengan metode ini, masa panen lebih panjang, yakni 8 bulan. Padahal, dengan pakan pabrik bisa 3 sampai 4 bulan saja. Namun para petani ini tahu, hasil yang baik juga butuh waktu. Om Pardi, mana Om Pardi? Ambil ikan bawang ya, ada yang pesan. Mbak. Ya. Waktu berjalan pelan, 8 bulan bukan masa yang singkat. Tapi mereka tahu, sabar adalah bagian dari panen. Dan saat panen tiba, ketika ikan-ikan tumbuh gemuk dengan warna sisik yang lebih cerah, rasa lelah berganti harap. Karena di ujung kolam, pembeli setia pun kembali datang. Bang, dengan siapa Bang? Afan. Dengan Bang Afan nih dengan Nyawan. Bang Yon. Bang Afan nih kalau boleh tahu langganan beli ikan di sini Bang? Alhamdulillah kalau saya memang langganannya di sini. Langganannya Iya. di sini. Ini kalau boleh tahu kenapa sih Bang Afan berlangganan beli ikan di sini Bang?
Pertama memang kualitas ikannya ya, kemudian taste atau rasanya itu beda, Ada lebih enaknya, kalau dalam bahasa Lampung kami lebih tabah gitu ikannya. Lebih tabah ikannya Iya. ya Bang. Ini kalau boleh tahu kan ikan di sini kan dikasih makannya ini daun singkong ya Bang. Mhm. Tentunya rasanya ini lebih enak kalau Iya, menurut Bang iya. Aban. Perbedaan dari ikan lain seperti apa Bang? Kalau mungkin di kolam yang lain ya ada seperti rasa tanah, mungkin apa. Kalau di sini enggak. Kami satu keluarga memang pesan ikannya selalu di sini. Selalu Kalau di ada acara keluarga, baik acara yang besar atau acara kumpul-kumpul keluarga, semuanya kami selalu pesan di sini. Iya, bisa dideskripsiin nggak sih Bang? Ini rasanya seperti apa nih? Kalau rasanya itu bukan hanya menggugah selera ya. Kalau kita orang Lampung itu kalau makan nggak sama ikan, nggak digudeg-gudeg sama sambel, itu belum makan, Iya. belum nyeruit gitu, belum makan. Makanya kalau mau nyeruit, kalau mau makan yang enak, nah di kolam ikan ini Iya, tempatnya. jadi rasanya lebih enak ya Bang. Hmm. Makanya langganan di sini. Kalau boleh Bener. tahu ini langganannya udah berapa lama Bang? Kalau saya sih kurang lebih udah lebih dari setengah tahun Udah lebih selalu dari ambil di sini. Ini untuk setiap hari Abang beli di sini atau seperti apa? Sebenarnya bukan tiap hari ya, tapi kalau ada acara-acara keluarga, kalau Lampung ini kan suka kumpul ya, bukan hanya karena pesta, tapi kalau ada acara nyeruit, kumpul keluarga, menjamu tamu, kami selalu beli ikan di sini. Iya, jadi rasanya ini berbeda dengan Iya, ikan yang lainnya ya Bang ya? benar. Ikan air tawarnya enak banget. Oke deh, terima kasih Bang. Sama-sama. Terima kasih Bang ya. Sama-sama. Kerja keras para petani ini masih dibatasi oleh alat yang sederhana dan daya produksi yang terbatas. Semua dilakukan secara manual, mulai dari mencacah daun singkong hingga memberi makan ribuan ikan setiap hari. Inovasi ini bisa berkembang lebih luas, tapi mereka tahu masih membutuhkan dukungan nyata dari para pemangku kebijakan, seperti alat pencacah, pupuk pendukung, serta bahan pakan campuran yang diyakini dapat mendongkrak hasil panen. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bang Yudo, seorang ketua kelompok tani di Desa Surakarta. Langsung saja kita bertanya kepada Bang Yudo. Bang Yudo, ini kalau saya melihat di Desa Surakarta ini sangat besar ya potensinya. Ini bisa diceritakan Bang, seberapa besar sih potensi di desa ini Bang? Ya besar, singkong, sawit, kayak kolam ikan ini. Ya, banyak potensinya, Mbak. Iya, banyak sekali ya Bang. Iya, banyak. Tapi dengan potensi yang sebegitu besar, ini perhatian pemerintah terhadap potensi-potensi yang ada di desa ini seperti apa Bang? Kurang, Mbak, perhatian dari pemerintah. Baik pun dari pusat maupun di kabupaten, dari provinsi, kurang. Baik. Tapi kan ini kan ada kolam yang sangat inovatif ya Bang. Ini diberi pakan daun singkong yang ini memang belum ada di mana-mana. Kalau Abang melihat ini untuk dari segi bantuan yang diberikan pemerintah, ini apa yang kita butuhkan sekarang? Kalau kita butuhkan kalau bisa kan yang kurangan kan benih bibit dengan mesin menggiling untuk pakan ikan. Benih bibit. Bibit ikan dengan kalau bisa penggilingan ini pakan ikan. Oh iya, selain itu apa aja Bang? Gimana kalau bisa dia orang bantu pakan ikannya juga, Mbak. Iya. Baik, untuk selain itu untuk singkongnya ini seperti apa Bang? Apa saja yang diperlukan? Singkong ini kalau sekarang ini udah mulai lancar lah soal pupuknya. Dan juga yang ini kan misalnya pabrik yang tutup-tutup itu juga, Mbak. Dan kalau bisa ada bantuan dolomit. Pupuk dolomit. Pupuk dolomit ya? Iya. Baik. Iya. Kalau untuk kolam ikan nih Bang, ini kan cukup inovatif ya. Bang Yudo ini melihatnya seperti apa? Ya melihatnya gimana pemerintahan kurang juga ini. Jadi kendalanya pakan itu, Mbak. Pakan ya Bang? Iya. Jadi ini pakan paling krusial ya untuk Iya, pemerintah pakan. bantu. Biar cepat dia ini kita konsumsi cepat hasil juga kayak ini pengusaha ikannya ya dari pakan itu, Mbak. Pakan. Iya. Kalau untuk pakan ini kan sudah ada inovasi dari daun singkong ya, seperti ya Iya, pemilik untuk kolam tambahan, iya. ini. Kalau menurut Abang nih dengan inovasi-inovasi yang ada ini seperti apa Bang? Apakah ini cukup membantu untuk ketersediaan pakan yang memang kurang seperti itu? Iya, kesediaan pakannya kurang, Mbak. Bukan bantu, sangat-sangat kurang. Sangat kurang. Iya, Iya, makanya itu perlu bantuan dari pemerintah. pemerintah, ya, Bang? iya. Mungkin bantuan mesin pencacah. Pencacah untuk penggilingan mesin, bukan pencacah, penggilingan mesin untuk pakan ikan.
Baik, Iya. itu sangat dibutuhkan. Sangat ya, Bang? dibutuhkan. Dengan bantuan mesin yang mungkin nanti bisa diberikan oleh pemerintah, ini seperti apa harapan ke depan? Iya, kami ini sangat terima kasih, Mbak, kalau bisa ada bantuan dari pemerintah, baik pun pusat maupun di kabupaten maupun provinsi. Keterbatasan yang ada tidak membuat mereka menyerah. Dari alam sekitar, petani telah menemukan harapan. Inovasi sederhana seperti mencampur pakan dengan daun singkong bukan hanya solusi hemat, tapi juga bukti bahwa kreativitas petani desa patut diacungi jempol. Semangat seperti inilah yang layak ditularkan, bahwa pertanian dan perikanan tak melulu soal modal besar, tapi juga soal keberanian mencoba dan kemauan untuk terus belajar. Pemirsa, dari Desa Surakarta, Kota Bumi, Lampung Utara, kita ketahui bahwasanya keajaiban tidak selalu datang dari teknologi yang canggih, tapi dari ketekunan, inovasi, dan ketidaktakutan petani dalam mencoba hal yang baru. Dan dari daun singkong yang mampu menghidupkan kolam, menjadi bukti nyata bahwasanya petani di Indonesia tidak kekurangan cara untuk maju. Saya Kak Kurniasari, sampai jumpa di Inspirasi Tani episode selanjutnya, tentunya dengan kisah inspirasi dan penuh hikmah dari Bumi Pertiwi.